Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Disyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah studi Quran yang pada saat ini saya mengajar tafsir Al-Quran, sedangkan mata kuliah Ulumul Quran diampu oleh dosen lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang outline mata kuliah tafsir atau studi Quran kita. Baik, kompetensi mahasiswa mampu memahami konsep dasar tentang Islam yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan memilih daripada ayat-ayat Al-Quran yang mencakup ketiga komponen ini, baik akidah, syariah, dan akhlak. Dan kita akan pilih beberapa ayat Al-Quran, akan kita pelajari tafsirnya yang kita ambil dari kitab-kitab tafsir yang mu'tamad. Hasil belajar: 1. Mampu memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia dan memahami tugas-tugas manusia sebagaimana dititahkan Al-Quran. Ini nanti kita pelajari di awal pertemuan ya, tentang proses penciptaan manusia. Kedua, mampu memahami dasar hukum normatif Quranik bagi berbagai bentuk peribadatan yang diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi nanti kita akan juga belajar hukum normatif Quranik, berbagai bentuk ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Yang ketiga, memiliki wawasan moral etis Quranik yang menjadi penuntun bagi perilaku setiap muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi selain hukum, nanti di terakhir kita juga akan belajar tentang akhlak, yang mana ini menjadi sangat penting ya, di selain akidah, syariah, dan juga akhlak. Karena akhlak inilah yang menjadi barometer nantinya orang itu dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang C, indikator: dapat menguraikan makna ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia dan implikasinya bagi pembentukan akidah keimanan seorang muslim. Jadi kita akan belajar tentang proses penciptaan manusia yang digambarkan dalam Al-Quran dan apa implikasinya bagi pembentukan akidah seorang muslim. Yang kedua, dapat menjelaskan tugas-tugas manusia sebagai makhluk yang diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Jadi tugas manusia yang menjadi khalifah itu akan juga kita pelajari. Yang ketiga, dapat menerangkan landasan istinbat hukum bagi bentuk-bentuk amalan ibadah dalam Islam. Kita juga akan belajar tentang aspek hukum nantinya. Yang keempat, dapat mengungkapkan kandungan nilai-nilai etis moral dalam berbagai ayat Al-Quran dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Jadi ini tentang akhlak ya. Yang kelima, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan berbagai penafsiran ayat-ayat tentang akidah, ibadah, dan akhlak yang ada dalam berbagai literatur tafsir. Ini tentunya bagi orang yang sudah melihat beberapa kitab tafsir ya. Jadi bisa melihat nantinya apa kelebihan dari penafsiran ini, apa kekurangannya apabila kita dalam membuat bahan nanti membandingkan antara satu penafsiran kitab tafsir dan penafsiran yang lain. Yang keenam, dapat meramu variasi penafsiran ayat hingga menjadi konsep Islam yang komprehensif yang mencakup 3 dimensi, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi kita tidak belajar akidah saja, tidak belajar syariah saja, dan tidak belajar akhlak saja, tapi kita belajar ketiganya. Yang ketujuh, mampu memposisikan Al-Quran sebagai mitra dialog dalam persoalan yang berhubungan dengan falsafah hidup, aturan hukum, dan nilai-nilai moral yang terpuji. Jadi kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, bahwasanya Al-Quran itu
adalah falsafah hidup kita. Kita hidup dengan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau disifati oleh Sayyidah Aisyah dengan kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akhlak beliau adalah Al-Quran. Yang gede materi pokok ini adalah penjabaran dari materi 3 akidah, syariah dan akhlak tadi. Materi perkuliahan yang diselenggarakan diarahkan untuk membahas kandungan ayat-ayat Al-Quran mengenai tema-tema berikut. Yang pertama akidah, kita akan bahas kejadian manusia pada surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Kemudian tugas manusia di bumi, surat Al-Baqarah ayat 30-39. Dan surah Adz-Dzariyat 51-56. Nomor 2 syariat atau ibadah. Kita belajar salat dan zakat pada surah Muzammil ayat 20, surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian kita belajar tentang penafsiran tentang salat dan zakat juga, lanjutannya pada Al-Isra ayat 78 sampai 79 dan At-Taubah ayat 35, 34, 35 dan 103. Kemudian puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian haji kita pelajari pada surah Al-Hajj 26 sampai 29 dan Al-Baqarah 158, 196 dan 197. Sedangkan akhlak tentang berbuat baik pada orang tua atau birrul walidain pada surah Al-Isra 23 dan 25, An-Nisa 39, Luqman 14 sampai 15. Silaturahmi Al-Baqarah 27, Muhammad 22 dan An-Nisa ayat 1 dan Al-Ahzab ayat 6. Menjauhkan diri dari dengki dan hasud, surah An-Nisa ayat 32 sampai 54, surah Al-Hasyr ayat 9 sampai 10, surah Al-Baqarah ayat 19 dan Al-Falaq ayat 5. Larangan melakukan ghibah pada surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti strategi pembelajarannya ini, karena ini adalah sistem daring, nantinya teman-teman cukup membuat PowerPoint begitu. Pada pertemuan setelah minggu depan saya yang akan mengisi. Baru setelah itu teman-teman kita bagi kelompok dan kita nantinya akan menggunakan PowerPoint seperti ini. Silahkan teman-teman kemudian membuat video semacam ini ya. Nanti di sharing di temannya dan kita lihat bersama. Jadi PowerPoint-nya akan saya contohkan bagaimana cara membuatnya pada pertemuan minggu depan. Baru setelah itu teman-teman yang akan membahas dibagi per kelompok. Saya kira itu yang mengenai perkuliahan studi Al-Quran, khususnya tafsir yang saya pegang ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.